memang kehidupan itu terkadang kita bisa menikmati keindahan dunia, terkadang kita bisa menikmati keindahan manusiawi gitu ya kan, peraturan dunia dan segala macamnya. Tapi ya itu ada yang satu kita tidak bisa menikmatinya terus menerus, yaitu adalah rasa senang. Yang dimana kita tidak akan merasakan senang terus menerus. Tuh. Nah, dimana pastinya kita akan merasakan sedih, emosional, putus, dan segala macamnya gitu. Nah, dimana lah itulah fungsinya sebagai penopang hidup kita. Itulah fungsinya sebagai pembelajaran hidup kita. Gitu. Kita dapat belajar dari masa lalu yang telah kita lalui, yang telah mungkin teman kita lalui gitu kan. Kita dapat seperti teman kita putus cinta, mereka cerita ke kita gitu ya kan. Terus kitanya dengar itu, ya kita akan menyimpulkan bahwa beberapa cara agar tidak seperti itu lagi, agar tidak terulang gitu loh. Yang dimana itulah yang membuat kita sukses di masa depan. Itulah yang membuat kita bahagia di masa depan. Ya walaupun memang walaupun memang kadang kita tidak bahagia di masa depan, akan tetapi pasti kita akan bahagia karena perjuangan kita yang di masa lalu, kenangan kita yang di masa lalu, kenangan indah, kenangan buruk, kenangan menyakitkan, apapun itu, pelajaran kita yang sudah kita lalui itulah yang membuat kita, yang menopang kita dalam kehidupan, dalam pembelajaran, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pertumbuhan hidup, dan dalam percintaan. Dan itulah yang membuat kita sadar bahwa tidak selamanya kenangan masa lalu itu buruk, tidak selamanya kenangan masa lalu itu menyakitkan, tidak selamanya kenangan masa lalu itu tidak bisa kita pelajari. Pasti bisa, karena kita yakin. Kalau Anda merasa yakin bahwa kenangan masa lalu itu bisa buat kita menjadi pembelajaran di masa depan, itulah dikarenakan kayak kalau kalian memikirkan bahwa kenangan masa lalu itu bisa menopang kehidupan kalian untuk kedepannya, di situlah otak kalian akan berpikir bahwa ya udah, gue punya masalah ini, gue mungkin jangan ulangin lagi dah, atau enggak ya udah, ini teman gue ada masalah kayak gini, mungkin gue ntar kedepannya jangan kayak gini juga lah, ntar takutnya kayak teman gue gitu ya kan. Nah itulah yang membuat kita maju, yang membuat kita sukses gitu loh, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga tuh, yang dimana semua itu tidak akan terjadi kalau engkau beranggapan bahwa kenangan masa lalu itu sepenuhnya buruk gitu loh, sepenuhnya menyakitkan dan tidak ada pembelajaran hidup gitu. Dan itulah sebenarnya di dunia ini memang banyak yang menganggap kenangan masa lalu itu buruk, cuman memang nggak sebanyak mungkin gitu ya kan. Cuman ya itu, rata-rata mereka menganggap masa lalu itu tidak dapat dijadikan pembelajaran, akan tetapi bisa. Contoh siapa ya? Itulah pokoknya, contohlah orang-orang sukses lah, mereka belajar dari masa lalu, mereka belajar dari kegagalan, dari masalah berat tuh, masalah kayak penurunan harga Bitcoin, inflasi dan lain-lainnya. Itu pasti mereka akan mempelajari hal tersebut, yang dimana itulah yang bisa membuat brand-brand mereka kayak Aqua, Le Mineral, Tesla dan lain-lain bisa bertahan sampai sekarang. Itulah karena apa? Karena pembelajaran di masa lalu dan pembelajaran hidup mereka yang bisa mereka praktek dan bisa mereka kayak motivasi gitu loh di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi itulah pokoknya intinya. Jadi ya mau kalian putus cinta kayak dengan alasan apapun itu, ya udah, memang rasa sakit hati itu pasti akan kena, karena kenapa? Itu tadi, di dalam hati kita pasti ada yang namanya
rasa kasih sayang, ya kan? Nggak mungkin kalau nggak ada Betul. gitu. Nah Betul sekali, betul. yang di sana lah yang mungkin bisa bisa dibilang itu kenal lah. Tuh mungkin buat beberapa orang ya biasa ya, cuman ya tau lah gitu kan, yang orang baru pacaran gimana, pasti putusin gitu ya kan, pasti tikung gitu ya kan. Cuma gue dulu juga pernah ngerasain rasanya ditikung, rasanya diputusin gitu ya kan. Itu rasanya ya pastinya itu sakit banget lah intinya. Yang pasti, apalagi kalau misalkan kan sama teman sendiri gitu loh itu kan. nah Misalkan iya, apalagi kalau kalau ente ditikung dengan teman kalian sendiri dengan cara yaitu pengkhianatan, yang dimana Anda sudah menganggap teman tersebut adalah sahabat Anda, tetapi mereka berpikiran lain dan lebih mudah untuk memanfaatkan Anda sendiri gitu. Dikarenakan kenapa? Yaitu dikarenakan kayak penganggapan tersebut yang sudah membuat hati kalian itu tergetar gitu untuk menganggap dia terus selamanya sebagai sahabat. Tapi jangan berpikiran dia akan menjadi sahabatmu selamanya. Ya mungkin ya gue emang pernah sih, gue sampai sekarang memang masih. Makanya itu, jangan terus menganggap mereka sebagai sahabatmu, jangan terus menganggap mereka sebagai temanmu, karena di masa depan mungkin kita nggak akan tahu mereka bisa mengenal kita, bisa mengenali wajah kita, bisa mengenali sifat kita atau enggak, gitu kan? Apakah mereka tahu? Apakah mereka tidak? Apakah mereka bisa mengenali beberapa hal inti atau beberapa hal yang ya tau lah gitu ya kan? Enggak, pasti nggak akan semuanya. Kecuali sifat buruk kita, mereka akan ingat gitu. Mereka akan selalu ingat sifat buruk kita, sifat kenakalan kita di masa lalu bersamanya, sifat kayak ya tau lah gitu ya kan. Itu mereka, karena itu memang sudah tercantum di otaknya sebagai ingatan permanen sih bisa dibilang. Kita nggak bisa menganggap mereka jahat sih sebenarnya, karena itulah yang kita lakukan sih sebenarnya. Itu yang kita lakukan, itu yang mereka lihat, dan itu yang mereka ingat gitu loh. Sebenarnya nggak sepenuhnya salah mereka kalau mereka hanya mengingat masa burukmu saja gitu. Karena itulah yang kalian lakukan, itulah yang kalian buat, itulah yang kalian ceritakan gitu, dan itulah yang selalu mereka ingat sampai mau tua pun juga. Ya begitulah. Itu jadinya terkadang mungkin kita memang bisa mengingat wajah mereka, perilaku baik mereka dan lain-lain, tapi ya tidak selamanya kita bisa diingat oleh mereka. Tuh, mau itu guru, mau itu teman, mau itu sahabat, mau itu, intinya itulah, kecuali orang tua kita akan mengingat kita selamanya, pasti itu pasti ya. Cuman ya itu terkadang memang hidup itu, orang sering hidup itu memang berputar terus ya, dimana kita bangun, makan, mandi, bekerja, beraktivitas, terus makan, tidur gitu ya kan, berulang kembali sampai masa depan ya kan. Tapi sebenarnya memang hidup ini memang berputar, tapi tidak selamanya seperti itu. Kita bangun, ada beberapa orang ngomong gini, bumi memang selalu berputar, tapi kitalah yang bisa mengontrolnya. Kita sendirilah yang bisa mengontrol kayak perputaran kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana. Jadi nggak selamanya kita bangun, mandi, makan, beraktivitas dan lain-lainnya, tidak selamanya kita begitu. Pasti kita akan mengontrol diri kita ya, gimana kalau sorry to say ya, cuman kalau orang manggilan itu biasanya tidur bangun gitu kan, main HP, habis main HP mandi baru makan gitu kan, habis makan main HP lagi gitu ya kan. Sorry, cuman ya begitulah. Cuman terkadang mereka memang mungkin mempunyai sekitar sendiri dalam kehidupan mereka dan kita tidak ketahui gitu ya kan. Jadi kita tidak bisa terlalu menjudge mereka sebagai orang mageran, sebagai orang bodoh dan segala macamnya. Enggak. Contoh ODGJ lah ya. ODGJ itu sebenarnya awal kan mereka orang normal gitu kan. Awal mereka orang normal yang bisa dibilang mereka bisa beraktivitas sebagai manusia
normal gitu ya kan. Cuman ya Heeh. kenapa mereka bisa jadi sebagai orang gila ataupun ODGJ, karena ya itu mereka Keadaan terlalu, hidup. iya benar, mereka terlalu banyak masalah, mereka terlalu banyak hutang, mereka terlalu banyak kayak Kondisi guys, Ben. mereka terlalu banyak kayak masalah keluarga, KDRT dan lain-lain, yang itulah membuat mental mereka tuh down. Tapi kalau Ya. cuman kalau kalian ngajak mereka bicara pasti akan nyambung kok, walaupun memang akan lama ya nyambungnya, cuman ya pasti akan nyambung karena mereka belum gila sepenuhnya, otak mereka masih bisa dipakai gitu, mereka masih bisa berpikir sebagaimana orang normal lainnya gitu loh. Jadi jangan berpikir gimana itu nih. Bentar. Kalau kata lagunya ini mah ya lagu apa gitu aku lupa. Everybody changing and I don't know why. Jadi emang orang-orang tuh kan gampang berubah, terus ditambah lagi kan ya kita nggak tahu lah pergerakan orang itu tuh ke depannya Yeah. gimana dan mereka mau kemana gitu. Yeah. Pada dasarnya itu. Cuman ya itulah, memang kita tidak mengetahui bagaimana kehidupan orang lain, bagaimana ceritanya orang lain gitu loh. Kayak tapi ada satu hal yang kita tahu, yang apa? salah satunya itu adalah di lirik Laskar Pelangi kan yang mimpi adalah kunci gitu kan, bener kan gitu. Nah itulah sebenarnya mimpi kita itu adalah kunci dunia, kunci kesuksesan, kunci masa depan gitu loh. Yang dimana mimpi kita itulah yang bisa membangun karakter bangsa, karakter negeri ini gitu. Ya mungkin rata-rata ya begitulah, rata-rata itu di Indonesia kan ya lah. Soalnya kita mungkin bisa merubah rata-rata tersebut. Tidak selamanya rata-rata tersebut begitu saja, tidak selamanya. Kita akan ubah. Bagaimana caranya? Itu kita bisa merubahnya dengan cara bagaimana? Proses kerja keras, usaha itu yang dimana nggak selamanya kita akan menyamakan skor tersebut. Pasti skor kita mungkin kadang akan turun gitu kan, kayak nilai gitu kan. Mau juga skor kita akan naik gitu ya, mungkinnya kayak nilai ujian, nilai PTN segala macam lah tuh. Dan juga life story sih paling dari kenangan kita di masa lalu lah ya gitu, yang dimana kita mendapatkan nilai 0 dan lainnya ya itu. Iya. Ujung-ujungnya apa? Gini Pin, aku mau nanya Pin, kalau kamu dapat nilai 60 lah, apa yang Anda rasakan? Yang pertama tuh ya pasti sakit hati, tapi ya hasil itu sama dengan usaha yang telah kita perjuangkan gitu loh. Terus kalau misalkan sakit hati pun gara-gara nilainya jelek, kita jangan terlalu sakit hati karena ya mungkin itulah hasil dari usaha kita gitu loh. Ya, mau gimana pun ya syukurin lah gitu. Ya benar. Karena kenapa? Memang usaha kita tidak sebagus usaha mereka yang lain-lainnya yang usaha sukses gitu. Nah, karena mereka mempunyai jalannya tersendiri gitu ya kan, kita mempunyai jalan kita sendiri, mereka mempunyai jalan sendiri gitu ya kan. Hanya mana kita tidak dapat kita tidak dapat memaksa mereka mengikuti jalan kita gitu. Nah itu pasti ya kan, karena apapun paksaan kita mereka tidak akan enak. Kayak contoh gini Vin, kamu disuruh jadi owner di Discord ini dah, gimana tuh? Tapi dipaksa, kamu nggak mau, terus dipaksa, gimana tuh? Yang ada entarnya bukan dijalanin tuh amanah-amanah yang harus dilakukan di server ini, yang ada malah rusak atau apa. Nanti kan kita agak ada yang tahu nih kalau misalkan emang si ownernya terpaksa ya, misalkan Vito
tiba-tiba menghilang nih dari dunia pendistribusian, terus owner turun misalkan karena terpaksa nih. Kita tuh kalau misalkan terpaksa di posisi terpaksa kayak gitu pasti kayak orang-orang pasti mikir anjing ngapain sih gitu loh, paling kayak gitu kan. Ini apa sih, kok gue dipaksa-paksa sih gitu loh. Ini lama-lama bahkan sampai ada mungkin berpikiran untuk menghancurkan pun ada kayaknya orang-orang. Biasanya ya. Nah, itulah yang disebut sebagai mindset atau cara berpikir Anda. Bentar, isi minum dulu, aus. Nah, bentar, isi minum dulu, aus. Kadang kalau misalkan apa namanya tuh, orang di posisi misalkan kesel atau apa itu kadang logikanya tuh entah kenapa nggak ada gitu loh. Dan ya mungkin beberapa ada, tapi ada beberapa yang sampai gelap mata dan bahkan melakukan hal kayak gitulah. Misalkan disuruh-suruh nih kayak tadi nih, udah jadi owner aja kamu buat sebulan ke depan harus bisa ngatur server ya. Kadang nanti dia mungkin pola pikirnya, wah ini server gua kacauin nih, misalkan kayak gitu kan. Ada orang yang berpikiran segoblok dan seniat itu. Oke, pakai ayam lagi ya. Itu biasanya itu karena mindset seseorang itu sedang tidak baik atau sedang kacau, karena paksaan tersebut. Nah, itu paksaan. Ya gimana? Paksaan itulah yang membuat mereka emosional, membuat sikap mereka itu seperti bukan sikap mereka yang asli gitu loh. Nah, itu jadinya bisa dibilang kayak fake smile lah gitu ya kan. Biasanya kayak itu tuh, fake smile itu banyak gitu. Terkadang orang paksaan itulah yang membuat atau yang bisa menghancurkan masa depan seseorang. Kadang kita terlalu memaksa, kita terlalu menekan mereka. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itulah yang membuat orang tersebut tidak akan sukses. Ya mungkin bisa sukses, tetapi dalam kondisi terkena tekanan. Nah, terkena tekanan. Ini betul kenapa ganti lagu ya? Kayak gitu. Jadi bentar. Aman. Jadinya itu orang terpaksa lah yang bisa menghancurkan ini semua. Orang terpaksa lah yang tapi mungkin orang yang terpaksa mungkin mindsetnya bisa diubah. Mungkin mereka harus memang benar-benar tanggung jawab gitu kan. Pasti ada dong yang mindsetnya seperti itu, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Itu mungkin lah, orang-orang pasti macam. Iya, dan itulah sebenarnya yang sebenarnya benar sih apa yang kamu bilang sih kan. Kalau kita terpaksa, itu ujung-ujungnya pertama stres, tapi yang kedua tanggung jawab kita di mana gitu loh. Kayak gua jadi admin, udah gue jadi admin aja dah, udah gue jadi owner gitu. Udah lu jadi owner aja dah gitu, bla 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 gitu kan. Udah tiba-tiba udah jadi owner, dan yang dimana nyalimu itu belum kuat untuk jadi owner gitu ya kan, untuk ngatur segala server ini gitu ya kan. Yang dimana kan biasanya kan kalau jadi admin ya kayak ngebantu owner doang gitu ya kan, kayak masalah server hacking segala macam gitu. Cuma tiba-tiba udah jadi owner aja nih, waduh gimana ya, bisa nggak ya? Atau gue jadi owner ini ngapain sih gitu, pastinya gitu ya kan. Nah sebenarnya itu adalah mindset yang normal, karena pada dasarnya manusia memang kalau ditekan terus menerus, itu yang membuat, contoh bisa dibilang orang yang tersenyum akan tetapi tiba-tiba langsung tidak tersenyum, bisa dibilang sebagai orang baik yang tersakiti gitu ya kan. Itu karena tekanan, karena paksaan mereka itulah yang mereka rasakan gitu loh. Tapi memang benar, semua orang pasti akan merasakan hal tersebut, seperti orang yang bekerja di kantor gitu kan, harus seperti orang kerja di kantor itu harus lembur gitu ya kan. Banyak tuh formal kerjaan segala macam, belum lagi tambah meeting gitu ya kan. Itu sebenarnya kalau paksaan tersebut mereka bisa bilang ya udah, ini tanggung jawab gua, kenapa gua kerja di sini, gua udah memikirkan ini di sebelum hari gua join ke perusahaan ini gitu. Mereka akan berpikir mindset seperti itu, akan tetapi beberapa orang
mungkin akan berpikir lain, aduh kok perasaan gue di awal-awal gue aman-aman aja nih, kok tiba-tiba gue udah balik malam nih, besoknya udah meeting lagi dan segala macamnya gitu kan, yang membuat mereka itu stres yang ujung-ujungnya males gitu, kurangnya tidur dan segala macam. Padahal yang di awalnya itu mereka aktif gitu ya kan, yang dimana mereka bahagia kerja di sana tanpa adanya tekanan dalam segala macamnya, tapi di akhirnya mereka akan stres gitu loh. Ntar aku lagi nih. Nah gitu jadinya yang dimana mereka akan berpikir mindset ke arah negatif gitu loh, arah negatif, dan dimana mereka akan merasakan stres, mereka akan merasakan gua kok gini banget sih, kok kehidupan gua gini banget sih gitu. Bentar. Tuh kok kehidupan gua kayak gini banget sih, kok gua harus kerja di sini sih tuh. Yang dimana mereka mungkin di awal sebelum mereka masuk itu mereka akan berpikir gini dong mah mudah gitu kan, bla 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 gitu kan, intinya nggak ada paksaan lah gitu. Cuman ya ujung-ujungnya beberapa pasti akan berpikir ke arah negatif gitu loh. Hey, dia masih pacaran belum nikah. Itu ke arah negatif gitu loh. Seperti Cuma dan pacaran. kayak di Jepang lah ya, di Jepang kan contohnya banyak tuh orang kasus-kasus kan karena paksaan kerja gitu kan, karena lembur dan lain-lain. Udah sukses lah istilahnya, mereka tuh udah sukses, udah jadi artis mereka. Bener, karena kenapa ya itu karena paksaan yang telah mereka dapati oleh kayak manajer mereka gitu ya kan, oleh developer mereka gitu, dari mana lu harus bangun jam 5 tepat dan lu harus dan lu harus datang ke sini jam 6 tepat. Gak ada telat, sekalinya lo telat, gua potong gaji lo gitu. Itu ya memang pasti akan terjadi gitu. Tapi ya gimana ya, kalau mindset orang itu berpikir positif, ya udah, gua memang mungkin ini ada kerjaan gua, jadinya gua mungkin harus tidur agak sedikit, gue jangan tidur malam lah gitu, biar gue bisa bangun jam 5, terus jam 6 nya gue bisa sampai di tempat waktu gitu kan. Cuman tapi sementara orang yang negatif berpikir bahwa aduh ini kok bos gue gini amat ya, bos gue kok kayak maksa banget ya, kenapa sih itu harus bangun jam 6 banget itu loh, apa sih, padahal gue malamnya harus ada kerjaan bla 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 bla, aduh gue malas lah, yaudah besok gue izin aja dah gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka juga jam 5 datang gitu ya kan. Kadang kenapa ya karena ancaman itu yang membuat mereka tersadar bahwa sebenarnya kehidupan ini memang berjalan, terkadang sakit, terkadang juga baik, terkadang sehat, ya dimana aduh gue harus banget sih, pastinya orang yang akan semangat tuh gitu kan, ya udah gue sakit, ya udah nggak apa-apa, sakit cuma menangan biasa lah gitu kan, ya udah gue harus ke sekolah, gue harus ke kantor gitu kan, demi masa depan gue. Itu sebenarnya itu mindset orang berpikir dengan cerdas, tapi mereka melupakan sesuatu, istirahat gitu. Nah itu yang dimana ketika mereka tidak beristirahat itulah penyakit akan semakin parah gitu. Ya tau lah kan, kayak kayak demam, terus yang lebih parah tuh kanker gitu kan. Itu karena kenapa? Karena mereka kurangnya istirahat gitu. Soalnya kalau kanker, kalau istirahat aja ya mungkin memang masih akan cuman ya setidaknya nggak terlalu membunuh lah gitu ya kan. Cuman gitu. Kalau orang kanker yang yang bisa dibilang kayak gue masih stadium 1, udahlah gue kerja aja dah, yang penting gue masih aman lah, gue santai-santai aja lah gue gitu kan, terus ke bar gitu kan, foya-foya gitu kan, tiba-tiba besoknya udah stadium 2, aduh masih aman lah stadium 2 juga gitu kan.
besoknya udah stadium 3, stadium 4, akhirnya itu sudah kembali lagi ke tanah. Sebenarnya itulah, mereka kurangnya satu hal. Orang aktif itu berkurang satu hal, istirahat dengan waktu yang pas. Mereka terlalu aktif, mereka terlalu bekerja dengan paksaan, dengan energi yang banyak gitu loh, yang membuat mereka itu jarang beristirahat gitu loh. Dan itulah yang membuat banyaknya orang kayak, ya kalau di Jepang ya beda cerita ya, itu mereka bunuh kayak di negara lain gitu ya kan, contohnya di mana, di Amerika, di Indonesia gitu kan, dari mana mereka terus dipaksa gitu ya. Terkadang memang paksaan dengan hal baik itu sebenarnya boleh, kayak lu intinya lu jam 5 sore ini lu ntar gue jemput, gue antar lu ke rumah sakit sekarang, itu sebenarnya boleh ya. Mungkin beberapa orang akan beranggapan negatif bahwa bisa jemu banget gitu kan, why gitu ya kan, kok lu maksa banget sih gitu. Tapi padahal itu adalah sebagai bentuk rasa kasihan, rasa belas hati, rasa intinya yang membuat rasa baik hati gitu ya. Itulah intinya, yang membuat hati mereka tuh tergejolak atau bergerak untuk melakukan kebaikan tersebut. Intinya kenapa harus dipaksa, mungkin ada alasan lain gitu loh, seperti memang harus datang jam segini untuk kayak melakukan perawatan dan semacam jenisnya gitu kan. Itu apa ya, cuman kalau orang yang berpikir positif ya itu pasti mereka akan berpikir, mungkin mereka yang berpikir positif akan berpikir bahwa ya udah, mungkin gua jam 5 oke, udah lanjut itu. Yang dimana mereka lanjut tadi ya, yang sampai positif ya, yang mana mereka yang beranggapan positif bahwa udah, mungkin teman gue memang harus paksa gue jam segini ke rumah sakit, mungkin ada alasan penting gitu kan, kayak mungkin ini kesehatan gue memburuk lah dan lain-lain gitu kan. Terkadang orang yang berpikiran negatif pasti juga akan berpikiran seperti itu, tapi terkadang mereka berpikir bahwa kebanyakan ke arah menekan gitu loh, yang membuat mereka menjadi malas. Itu contohnya tadi kan yang kayak di Jepang kan itu banyak banget itu kan, kayak mereka harus dituntut banget untuk bekerja lah gitu kan, bekerja keras gitu kan, sampai mereka popularitas populasi. ya itu loh pokoknya, itu berkurang gitu, yang dimana ya itu mereka berpikir bahwa pemaksaan tersebut itulah yang membuat mental mereka down, yang ujung-ujungnya Nah itu yang dimana. Tapi gini, gue kagumi sama ODGJ itu, walaupun mereka down dan mereka menjadi ya tau lah otaknya seperti apa gitu kan, tapi mereka masih bisa berpikir sehat gitu. Mereka masih bisa kayak kalau gue gimana ya nasibnya ntar gitu ya kan. Maksudnya gue kagumnya ke sana karena mereka masih bisa berpikir panjang tentang kematian gitu loh, yang dimana kayak contohnya di Jepang itu aja mereka berpikir aku bunuh itu. Tapi gue kagumnya di saat mental mereka down, di saat mereka masih masih ada hutang dan lain-lainnya itu kan, yang membuat mereka down banget, tapi mereka masih bisa berpikir bahwa kematian itu adalah hal yang harus dicegah, hal yang harus dihilangkan gitu loh dari pikiran mereka. Ya mungkin ujung-ujungnya juga bakalan kena, cuman ya itu, mereka akan berpikir bahwa kematian itulah yang membuat mereka sengsara.
di akhir hayatnya gitu. Karena mungkin gue juga kurang tahu ya cara berpikir orang ODGJ itu gimana. Soalnya itulah, terkadang ODGJ itu berpikir ke depan. Kayak kita ajak dia ngobrol ya, walaupun memang di awalnya itu jarang kayak beda topik gitu kan, beda suasana dan lain-lain. Tapi lama-lama pasti akan nyambung, pasti akan seru gitu loh ngobrol sama mereka. Kayak ternyata gini gitu ya kan, ternyata kehidupan mereka gini ya kan. Dan ujung-ujungnya ya itu, kita bisa mengetahui kehidupan mereka, kita bisa mengetahui backstory-nya mereka gitu, latar belakang cerita mereka gitu ya kan. Karena apa? Karena dua kata, kesabaran kita itulah yang membuat mereka kayak tergerak gitu loh, untuk membuat cerita, untuk membuat kayak awal gitu ya kan. Nah itulah, terkadang manusia ini bisa dibilang orang yang normal aja kurang adanya kesabaran itu. Padahal ODGJ aja mereka senang-senang aja gitu ya kan, mereka nggak ada beban hidup gitu kan, ya tahu lah gitu ya kan. Cuman ya itulah, terkadang orang yang sehat pun masih kurangnya rasa kesabaran gitu. Ya pastinya, ya gue tahu dong pastinya beberapa masalah mungkin akan membuat mereka kehabisan sabar gitu ya kan. Cuman ya itulah, dari cara pola pikir kita dulu ODGJ itu akan pastinya berbeda gitu. Pola pikir kita untuk masa depan. Cuman kalau mereka kalau mereka itu ya udah happy aja gitu kan. Mereka nggak berpikir dengan beban hidup, mereka nggak berpikir dengan kematian gitu kan. Mereka nggak berpikir tentang apa sih yang harus gua lakuin gitu kan. Udah intinya mereka jalanin aja kehidupan mereka dengan santai gitu, tanpa adanya beban pikiran. Sementara kita memikirkan untuk masa depan gitu ya kan, untuk pekerjaan, keluarga, terus dan lain-lainnya. Itu yang dimana kamu pernah dengar kan ODGJ pas zaman corona mereka jarang kena ya kan. Nah itu karena pertama, walaupun mereka ya bisa dibilang makannya dari source saya, cuman ya dari tempat sampah dan lain-lainnya gitu ya kan. Cuman ya itulah, mereka masih bisa menjaga imunitas mereka. Sementara kita ya tau lah, walaupun kita sudah makan sayur-sayuran dan lain-lain sehat gitu ya kan, ada satu yang kita kurang dan menjadi kelebihan dari ODGJ. Itu adalah rasa kesenangan. Itu yang dimana kalau pas zaman COVID tuh banyak banget itu kan popularitas kematian kan. Itu sebenarnya karena alasan terpenting itu adalah stres dengan ekonomi lah, dengan kesehatan lah dan lain-lainnya. Orang sehat akan berpikir maju seperti itu, tapi coba bayangin dah itu ODGJ, mereka udah apa sih itu emang enggak, itulah intinya. Udah pernah juga kena, biarin aja gitu ya kan. Paling pikirannya kayak gitu, mikir singkat. Iya, mereka nggak terlalu memikirkan terlalu panjang, yang membuat mereka masih sehat sampai sekarang gitu loh. Umur mereka masih panjang gitu ya kan. Tahu ujung-ujungnya apa? Kita masih ketemu dengan mereka gitu ya kan. Kita masih bisa melihat mereka lagi gitu ya kan. Karena memang beberapa pola pikir mereka dengan kita sebagai manusia yang biasa, sebagai manusia yang sehat gitu kan, dengan mereka yang kurangnya dana, kurangnya kesehatan gitu kan. Cuman itulah hal penting yang gue kagumin gitu loh dalam pola pikir mereka gitu loh. Jadi mereka itu kayak, mereka mungkin beberapa mungkin akan memikirkan ke masa depan, akan tetapi ya walaupun mereka berpikir masa depan, ya itu mereka ya udah santai-santai aja gitu ya kan, udah dibawa santai aja gitu kan, dibawa enjoy gitu kan. Kayak kalian selesai ulangan gitu kan, selesai ulangan ya udah buang itu pikiran ulangan soal buang gitu. Terkadang kamu udah pernah dengar belum kayak demam panggung gitu, tau kan? Yang dimana orang
Ya dimana jika mereka tiba-tiba disuruh naik gitu kan, besoknya langsung sakit gitu. Nah itu tuh edan tuh Itu pastinya pernah, nggak mungkin nggak, pastinya pernah. Ya, pikiran. ya pastinya pernah, semua manusia mungkin juga pernah gitu kan. Terutama anak-anak introvert tuh gitu. Nah itu. Cuman ya terkadang apa ya, kalau masalah demam panggung nih eh, kita akan berpikir bahwa aduh apa ya topik yang akan gue bawa, atau kalau udah ada topik dari tersendiri itu aduh apa ya kata-kata yang akan gue ini kata-katanya pantas gak ya buat gue bawa, buat gue jadiin ke cerita gitu ya kan, dan lain-lainnya sampai tengah malam besoknya sakit gitu. Besoknya sakit, aduh pak maaf saya izin sakit dulu, saya demam gitu kan, kemarin capek banget soalnya, hari ini tiba-tiba badan saya lemas gitu kan, biasanya gitu tuh. Itu yang terlalu memaksakan. Iya mereka terlalu berpikir ke arah keras gitu loh, ya mana aduh topik gue ya besok itu pas gak dan lain-lainnya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau mau apa, kalau mau interview, kalau mau contoh gue pernah interview 2 kali ya walaupun bukan interview berat banget gitu kan, cuman kayak interview jadi admin dan lain-lainnya gitu kan. Udah gue apa, gue sambil memberikan informasi sambil membawa santai aja, bawa enjoy aja gitu loh, ketawa-ketawa dikit gitu kan, bawa enjoy aja, yang penting jangan terlalu serius lah dalam hal yang lu bawa gitu loh. Kayak misalkan lu mau kayak apa pidato gitu kan, pidatonya tentang pembulian gitu kan, aduh jangan, itu agak berat. Pidatonya tentang lah apa enaknya, tentang corona nih misalnya, tentang corona di awal-awal, di tengah-tengah serius, tiba-tiba ada candaan tuh gitu kan, ada candaan yang orang lain nggak akan berpikir bahwa itu ada candaan, jadi tiba-tiba mereka udah ketawa gitu kan, dari yang mereka serius, dari yang mereka tegang gitu kan, udah mereka melepas ketegangan tersebut dengan canda tawa. Jadi dari apa ya, dari pengalaman tersebut itulah yang buat bahwa aduh mau itu interview mau itu pidato kayaknya walaupun memang kita akan ada salah kata dan kita akan berpikir itu akan menjadi kesalahan besar, tapi ya itulah udah biarin aja deh, yang penting mereka seneng gitu kan, yang penting mereka kebawa happy gitu kan, nggak terlalu kebawa suasana ketegang gitu kan, itu yang penting mereka nggak terlalu serius lah, itu yang dimana ada seriusnya, terus ada senangnya gitu ya kan, ada sedihnya mungkin gitu. Cuman memang beberapa topik yang nggak bisa dibawa senang itu mungkin ada, salah satunya di pembulian gitu kan, itu Pak, itu susah itu untuk dibawa ke topik candaan, itu susah pasti itu. Bentar. Pastinya itu bakal susah banget buat dibawa ke topik candaan ya, karena itu menyangkut ke masalah berat gitu kan, jadi susah. Ya.